Halo semuanya, aku Ricky. Di video kali ini kita akan membahas tentang dua jenis SBN yang memiliki karakteristik yang cukup unik nih, yaitu Savings Bond Retail dan Sukuk Tabungan. Mungkin kamu pernah mendengar beberapa istilah terkait seperti floating with floor atau early redemption. Apa sih maksudnya? Nah, kita langsung aja masuk ke pembahasan video ini. Savings Bond Retail atau SBR merupakan jenis SBN yang diterbitkan pemerintah untuk investor retail atau perorangan warga negara Indonesia melalui mitra distribusi atau MIDIS dan dikelola secara konvensional. SBR diterbitkan untuk membiayai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Contoh salah satu seri SBR adalah SBR 011 yang merupakan seri ke-11 yang diterbitkan oleh pemerintah. Sedangkan sukuk tabungan atau biasa disingkat ST merupakan jenis SBN yang dikelola secara syariah yang juga ditawarkan kepada individu WNI melalui MIDIS. ST diterbitkan untuk membiayai APBN dan pembangunan infrastruktur. Salah satu seri ST misalnya ST08 yaitu ST seri ke-8 yang pernah diterbitkan pemerintah. Perbedaan mendasar dari SBR dan ST terletak pada prinsip pengelolaannya. SBR sebagai produk konvensional tidak ada surat pernyataan syariahnya. Sedangkan ST harus mendapatkan surat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Sehingga dapat dipastikan bahwa ST merupakan produk investasi yang halal dan tidak ada unsur masyir atau judi, goror atau ketidakjelasan, serta riba atau usuri. Dengan berinvestasi pada SBR berarti kita meminjamkan uang kepada pemerintah. Oleh karena itu, investor akan mendapatkan surat pernyataan utang. Sedangkan ST tidak memberikan surat pernyataan utang kepada investornya, melainkan surat penyertaan atas aset negara atau proyek APBN yang akan dijalankan. Nah, yang menarik dari SBR dan ST, keduanya memiliki karakteristik yang sama dan cukup unik. Berikut ini adalah karakteristik yang perlu kalian ketahui mengenai SBR dan ST. Yang pertama adalah non-tradable, tidak dapat diperjualbelikan. SBR dan ST tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN retail setelah penawaran pertama kalinya atau pasar perdana. Karena tidak dapat diperjualbelikan, maka instrumen ini tidak memberikan potensi keuntungan dari selisih kenaikan harga atau capital gain. Tapi bedanya, SBR dan ST memiliki fasilitas early redemption. Nah, apa itu early redemption? Dan bagaimana sih cara kerjanya? Early redemption merupakan fasilitas yang memungkinkan investor untuk melakukan pencairan terhadap sebagian dari investasi SBN sebelum jatuh tempo. Namun, early redemption hanya bisa dilakukan setelah 1 tahun berinvestasi. Jumlah dana yang bisa dicairkan maksimal 50% dari total dana yang diinvestasikan dengan minimal pencairan Rp1 juta. Supaya lebih kebayang, aku akan kasih contoh ya. Misalnya, jika kita berinvestasi di ST sebesar 10 juta, maka setelah 1 tahun kita bisa mencairkan maksimal 50% dari total investasinya, yaitu sampai dengan 5 juta. Tapi jika kita berinvestasi hanya sebesar 1 juta, maka fasilitas ini tidak bisa digunakan karena minimal pencairan early redemption adalah sebesar 1 juta. Jadi kita harus berinvestasi minimal 2 juta untuk bisa melakukan early redemption. Karakteristik yang kedua adalah jenis kupon floating with floor atau mengambang dengan batas minimal. Yang berarti tingkat kupon akan disesuaikan dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia 7 days reverse repo rate setiap 3 bulan sekali. Namun tetap memiliki tingkat kupon minimal atau batas bawahnya. Jadi sederhananya, setiap 3 bulan sekali tingkat kuponnya akan disesuaikan. Apabila suku bunga BI naik, maka tingkat kuponnya akan ikut naik. Namun, jika suku bunga BI turun, tingkat kuponnya tidak akan turun dari tingkat kupon minimal atau batas bawah yang sudah ditentukan. Supaya lebih jelas, kita akan coba bahas ke dalam sebuah contoh. Misal kupon SBR 011 yang ditetapkan di awal adalah 5,5% per tahun, yang dihasilkan dari tingkat suku bunga BI 3,5% ditambah spread 2%.
maka tingkat kupon 5,5% tersebut akan menjadi tingkat kupon minimal yang berlaku sampai jatuh tempo dan tidak akan turun di bawah 5,5% selama jangka waktu investasi. Jika suku bunga BI ternyata mengalami kenaikan dari 3,5% menjadi 4% dalam 3 bulan ke depan, maka dengan spread yang telah ditentukan sejak awal yaitu 2%, tingkat kupon SBR akan naik menjadi 6%. Namun jika suku bunga BI tidak mengalami perubahan, maka kupon SBR akan tetap di 5,5%. Sebaliknya, jika suku bunga BI ternyata mengalami penurunan menjadi 3%, dengan spread 2%, tingkat kupon SBR seharusnya menjadi 5% kan? Tapi karena jenis kuponnya yang floating with floor, maka tingkat kupon SBR akan tetap berada di batas minimalnya, yaitu 5,5%. Intinya adalah tingkat kuponnya bisa naik, tapi tidak bisa turun di bawah tingkat kupon minimal. Gimana? Menarik kan? Selanjutnya, jangka waktu atau tenor dan minimum pembelian. SBR dan ST memiliki jangka waktu atau tenor selama 2 tahun sampai dengan jatuh tempo. Dan minimum pembelian untuk keduanya adalah Rp1 juta. Terakhir, jaminan pemerintah. Pembayaran pokok dan imbal hasil SBR dan ST dijamin oleh pemerintah melalui undang-undang ya. Gimana teman-teman? Sudah makin paham mengenai SBR dan ST kan? Jadi kesimpulannya, SBR dan ST merupakan dua jenis SBN retail yang berbeda dari prinsip pengelolaannya. SBR dikelola secara konvensional dan ST dikelola secara syariah. Namun di sisi lain, SBR dan ST memiliki karakteristik yang mirip. Keduanya bisa menjadi alternatif investasi yang aman dan menguntungkan. Karena selain dijamin oleh pemerintah, jenis kuponnya floating with floor yang memiliki potensi kenaikan sesuai dengan suku bunga Bank Indonesia. Jangan lupa untuk terus belajar untuk memperluas wawasanmu dan tetaplah berinvestasi.